Gue mau batalin pertunangan kita. Zhao Liangxing berdiri tegak di tengah ruangan kerja gue. Ngomongnya singkat, padat, dan jelas banget. Gue masih anteng, bahkan nggak noleh sedikit pun. Pulpen yang gue pegang cuma berhenti sedetik. Alasannya, dia jawab, gue jatuh cinta sama orang lain. Seketika suasana langsung hening parah. Kenalin, Giu, CEO Ren Group. Dia itu pewaris Zhao Group. Di kalangan kelas atas kayak kita, nikah itu udah jadi takdir yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kocaknya, dia malah milih momen pas gue baru aja beres tanda tangan dokumen buat ngumumin kalau dia udah kepincut cowok lain. Siapa tanya gue? Gue Ye Guang, gue selesain goresan terakhir. Terus tutup mapnya sebelum dia ngoceh lebih jauh. Oke? Pertunangan batal. Sana jelasin sendiri ke bokap lu sama bokap gue. Muka dia langsung pucat pasi. Ren yang lo beneran gak peduli sama sekali. Gue akhirnya dongak dan natap dia. Itu kan pilihan lo. Dia balik natap gue. Suaranya sampai gemeteran. Hari ini juga gue bakal daftar nikah. Selamat ya. Dia langsung balik badan dan jalan ke pintu. Tapi sempat berhenti terus noleh lagi. Lo gak bakal balas dendam. Kan, gue cuma ketawa tipis. Kapitalis gak pernah kenal kata balas dendam. Gue cuma narik investasi gue. 3 hari kemudian, malam itu juga, gue langsung kumpulin dewan direksi. Semua modal dari 3 investasi utama kita di keluarga Zhao resmi gue tarik total. Bank-bank mulai ngetat-ngetatin kredit ke mereka. Dan buat pertama kalinya, dia telepon gue sambil teriak. Lo gila ya, ini murni keputusan bisnis. Jawab gue santai. Dia diam lama banget. Kayak kena mental. Sebenarnya mau lo apa sih gue natap dinding kaca di luar jendela? Gue kan udah bilang, gue cuma narik diri. Dia nggak tahu kalau yang gue tarik itu bukan cuma soal pertunangan. Zhao Liangxing masuk ke ruangan gue pakai sepatu hak tinggi 18 cm. Waktu itu gue lagi fokus meriksa berkas akuisisi. Dia nggak pakai ketuk pintu segala. Bunyi sepatunya kedengeran tajam banget di lantai. Klik, klik, klik. Kayak sengaja banget mau pamer keberadaan dia. Sekretaris gue pun nggak bisa nahan dia. Dari kecil, dia emang nggak pernah butuh janji buat masuk ke kantor gue. Gue Ren yang CEO Ren Group saat ini dan anak tunggal keluarga Ren. Dia pewaris Zhao Group, anak satu-satunya keluarga Zhao. Keluarga kita udah kerja sama lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang kita tumbuh bareng dari kecil. Di meja rapat, gue beresin tanda tangan di halaman terakhir, terus naruh pulpen. Pas tangan gue lepas dari pulpen, gue langsung dongak. Dia berdiri di depan meja gue. Posturnya tegap banget dengan makeup yang on point. Bibir merahnya dirapet-rapetin. Kayak nunggu gue ngomong duluan. Gak dia mah. Cuma nyerahin dokumen ke asisten. Alasannya tanya gue singkat. Dia sempet bengong. Mungkin gak nyangka gue cuma bakal nanya satu hal itu doang. Gue jatuh cinta sama orang lain. Katanya suaranya gak keras. Tapi mantep banget. Padahal pulpen gue di atas kertas itu udah macet selama sebulan. Beneran deh. Cuma sebulan. Gue tutup kotak dokumennya, taruh di baki tanda tangan di samping gue, terus natap dia dalam-dalam. Oke, paham, pertunangan batal, bilang sendiri ke bokap lo sama bokap gue. Suasana langsung kaku, ekspresi dia yang tadi sok tegar mulai retak. Kayaknya dia udah nyiapin banyak skenario buat debat sama gue. Mungkin dia pikir gue bakal nanya siapa cowoknya. Atau udah berapa lama mereka main belakang. Atau nanya gimana nasib bisnis keluarga kita nantinya. Dia bahkan mungkin udah siap kalau gue bakal ngamuk parah. Tapi gue nggak gitu. Gue malah berdiri dan bukain pintu buat dia. Ada lagi tanya gue. Dia natap gue beberapa detik. Di matanya ada rasa nggak rela. Tapi juga bingung. Ren yang lu beneran nggak peduli sama sekali. Gue natap balik. Pertunangan itu urusan dua pihak. Karena lu udah mutusin, ya gue hargai. Napasnya mulai memburu. Apa jangan-jangan lu udah berhenti suka sama gue dari lama? Dia nanya gitu dengan nada yang ngesek banget. Gue nggak jawab. Kata-kata kayak suka atau nggak suka itu nggak ada harganya di keluarga. Kayak kita, waktu kita tunangan, dia umur 20 dan gue 22. Pesta tunangan kita aja ada 50 meja. Media finansial sampai rebutan mau ngeliput. Mereka nyebutnya aliansi para raksasa. Semua orang mikir kita bakal nikah. Gue pun nganggep ini udah jalannya. Dia itu emang dimanjain banget dari kecil. Sebagai anak tunggal bos Zhao Group. Dia dapat semua yang dia mau. Dia terbiasa jadi pusat perhatian. Terbiasa semua orang berputar di sekelilingnya. Dan terbiasa orang lain yang mikirin akibat dari perbuatannya. Tapi gue beda.
Sejak megang perusahaan di umur 24, gue harus hitung setiap sen modal sendirian. Gue nego setiap kontrak langsung. Keluarga Ren emang kasih jabatan, tapi mereka nggak pernah ambil keputusan buat gue. Jadi, pas dia bilang cinta sama orang lain, reaksi pertama gue bukan marah, tapi kalkulasi nilai dampaknya, nilai risikonya, nilai biayanya. Dia masih berdiri di pintu, diem nggak gerak. Namanya gue guang. Tambahnya tiba-tiba gue cuma ngangguk, masuk catatan, muka, dia langsung berubah. Lo nggak mau nanya dia orangnya kayak gimana, karena dia pilihan lo. Pasti lo udah paham banget soal itu. Pas gue ngomong gitu, nada gue tetap tenang kayak biasanya. Dia tiba-tiba ketawa sinis, lo emang selalu gini. Rasional banget sampai bikin orang muak. Makasih ya. Dia natap gue sebentar, kayak lagi nyari celah di ketenangan gue. Sayangnya, gak ada. Dari kecil gue tahu kalau emosi itu mata uang paling gak berharga. Apalagi di meja negosiasi, dia balik badan, terus pergi. Bunyi sepatunya pas pergi jauh lebih berat daripada pas datang tadi. Pas pintu ketutup, gue berdiri diem bentar sebelum duduk lagi di kursi. Dinding kaca di depan gue mantulin muka gue yang saking tenangnya sampai kerasa asing. Asisten G, Xiao Chen, ketuk pintu dan masuk, nanya hati-hati. Pak Ren, soal Nona Zhao gimana? Kasih tahu bagian legal, siapin pernyataan pembatalan tunangan, bahasanya yang objektif aja. Baik, Pak. Dia ragu sebentar. Terus nanya lagi. Terus gimana sama kerja sama bisnis kita? Gue ngeliat dokumen di meja. Modal buat 3 proyek utama Zhao Group itu semuanya disokong sama Ren Group. Kalau pertunangan putus, ya kerja samanya otomatis harus dievaluasi ulang. Biarin dulu aja buat sekarang. Siap. Pas asisten gue keluar, ruangan balik hening lagi. ACPG, Jetar, ada chat dari Zhao Liangxing. Lo beneran ngerasa selega itu? Gue cuma lirik doang. Goge bolesh. Jam 8 malam. Gue masih di ruang rapat bahas proyek baru sama divisi investasi. Beres rapat, muncul notif updatean sosmed dia. Di foto itu, dia lagi nyender di dada seorang cowok. Cowok itu pakai jas gelap, alisnya tajam, dan punya senyum yang songong. Gue pernah ketemu dia sekali di acara jamuan bisnis. Waktu itu dia cuma orang kaya baru yang lagi naik daun. Perusahaannya nggak gede-gede amat. Tapi dia emang pinter ngomong dan jago nyari kesempatan. Captionnya cuma 1 kalimat. Akhirnya, kita nggak perlu sembunyi lagi. Kolom komentar langsung meledak. Ada yang ngucapin selamat, ada yang ikut seneng. Dan ada juga yang nanyain soal gue. Gue klik fotonya terus, gue zoom. Dia senyum manis banget. Jauh lebih manis daripada pas lagi nemenin gue. Ke acara formal, gue kasih like terus logout dari aplikasi itu. Pas banget asisten gue masuk bawa dokumen dan gak sengaja lihat layar HP gue. Mukanya langsung berubah panik. Pak CEO Ren, gue balik 2 halaman dokumen, tanda tangan, terus bilang, mulai sekarang gak usah laporin lagi soal urusan pribadi Nona Zhao ke gue. Baik, Pak, lampu kantor mati satu persatu. Malam mulai turun di balik jendela besar ruangan gue. Gue nyender di kursi sambil merem. Bukannya gue nggak tahu kalau dia bakal pergi. Gue cuma nggak nyangka dia bakal pakai cara kayak gini. Tapi karena dia udah milih jalannya sendiri, gue juga harus nentuin sikap. Putus cinta itu urusan 2 orang. Tapi kalau urusan kemitraan, itu urusan 2 perusahaan besar. Gue nggak bakal ngerugin masa depan grup cuma gara-gara urusan asmara yang gagal. Dan gue juga nggak bakal ngerusak ritme kerja gue cuma gara-gara keputusan dia. Gue ambil HP terus kirim pesan ke bokap, pertunangan batal, detailnya kita bahas besok. Dia langsung bales singkat, oke, nggak ada nyalahin, nggak ada emosi. Emang gitu cara main keluarga Ren. Besok paginya, grup-grup gosip finansial udah heboh bahas soal Zhao Liangxing dan cowok itu. Gue guang, opini publik langsung berubah drastis. Ada yang nebak kalau hubungan keluarga Ren dan keluarga Zhao udah hancur. Yang lain spekulasi kalau saham kita bakal goyang. Gue tutup chatnya terus berangkat ke kantor. Sinar matahari di luar jendela mobil silau banget. Gue tiba-tiba sadar satu hal. Sejak hari kita tunangan, semua orang ngira kita bakal sampai pelaminan. Ternyata dia cuma penumpang yang turun duluan dari kereta. Ya udah, bagus deh. At least sebelum nikah, gue nggak perlu pusing sama aset yang ribet. Atau bagi-bagi harta gono gini, semuanya masih aman di tangan gue.
Begitu pintu lift kebuka, gue udah balik lagi ke mode kerja yang dingin. Fokus dan tenang. Sekretaris gue kasih jadwal hari ini. Gue lihat sekilas terus bilang, jadwalin rapat direksi jam 3 sore. Dia panggil secepat itu, Pak iya, ada hal yang nggak boleh ditunda. Karena dia udah berani go public sama hubungannya. Gue juga harus tegas soal posisi gue. Gue masuk ke kantor terus duduk. Mehager rapi. Dokumen udah rapi semua. Dinding kaca di ruangan gue mantulin pemandangan seisi kota. Gue lihat arsitektur yang kayak cermin itu. Gedung itu nggak bakal berubah arah cuma gara-gara ada orang yang pergi. Begitu juga sama modal bisnis. Cinta boleh kelar. Tapi kemitraan harus dihitung ulang dari nol. HP gue getar lagi. Ternyata dari Zhao Liangxing, maksud lu apa nge-like postingan itu? Gue diemin chat itu beberapa detik, terus gue balas 2 kata. Kebahagiaan kalian. Abis kirim. Gue langsung silent HP-nya. Dokumen buat rapat udah siap di meja. Gue buka halaman pertama. Mulai detik ini, gue bukan tunangannya lagi. Gue adalah pemimpin grup Ren. Dan dia cuma anak dari mitra bisnis gue. Mau dia cinta atau enggak? Mau itu worth it atau enggak? Itu pilihan dia. Gue punya jalan gue sendiri. 3 hari kemudian gue denger kabar itu pas lagi di ruang rapat. Bukan dia yang bilang langsung ke gue. Tapi pas tim legal laporin soal perubahan data perusahaan, mereka nggak sengaja nyinggung soal itu. Keluarga Zhao udah resmiin pernikahan mereka hari ini. Gua Ye Guang sekarang jadi sekutu utama mereka. Tangan gua yang lagi balik kertas langsung berhenti sedetik. Oke? Gue paham. Lanjutin rapatnya. Jam 10:30 menit. HP gua bunyi, layarnya muncul nama Om Zhao. Gua angkat, di seberang sana hening bentar sebelum dia ngomong, Ren yang ini om minta maaf. Suaranya berat dan serak. Gue berdiri terus, jalan ke arah jendela. Itu keputusan dia sendiri. Dia terlalu impulsif. Dia nahan amarahnya. Dia langsung nekat daftar nikah hari ini tanpa diskusi sama keluarga. Gue diem aja nggak jawab. Dia lanjut lagi. Kerja sama keluarga kita nggak bakal keganggu. Kan akhirnya kita sampai ke inti masalahnya. Bisnis ya. Bisnis, tunangan ya, tunangan. Suara gue tetap tenang, tapi gue harus evaluasi ulang semua proyek kita. Di seberang sana langsung hening 2 detik. Maksud kamu apa? Struktur modalnya perlu diatur ulang. Ren yang jangan gegabah. Gue nggak pernah gegabah. Gue tutup teleponnya, balik ke meja rapat, terus panggil kepala departemen investasi, cabut semua file soal 3 investasi inti kita sama keluarga Zhao. Dia langsung kaget. Pak CEO Ren, kenapa mendadak mau diaudit buat rapat direksi nanti malam? Suasana di ruang rapat langsung berubah tegang banget. Lidzia, direktur investasi yang udah ikut gue bertahun-tahun, tahu banget kalau gue lagi mode serius. Dia nanya pelan, apa ini gara-gara Nona Zhao? Ini demi efisiensi pemanfaatan modal. Gue nggak mau jelasin lebih panjang lagi. Jam 3 sore rapat direksi dimulai, lebih dari 10 pemegang saham udah duduk rapi. Mantan pimpinan keluarga Ren, alias bokap gue, duduk di sebelah kursi utama. Dia cuma diem merhatiin gue. Gue nyalain proyektor. Poin 1, proyek komersial keluarga Zhao, modal nyangkut 4 triliun rupiah. Balik modalnya molor setengah tahun. Poin 2, kerja sama energi baru. Modal yang ketanam 2,5 triliun rupiah. Profitnya di bawah ekspektasi. Poin 3, akuisisi real estate. Rating risikonya makin parah. GH Aventar. Berdasarkan penilaian menyeluruh, gue usul kita tarik semua investasi inti kita. Ada pemegang saham yang mukanya langsung gak enak. Tarik modal sekarang, orang luar bakal ngira ini tindakan balas dendam. Terserah mereka mau mikir apa. Itu urusan mereka. Gue lihat mata pemegang saham itu, fokus kita cuma soal arus kas perusahaan. Lizia nambahin, kalau kita tarik modalnya, arus kas kita bakal makin sehat. Salah satu pemegang saham senior narik napas panjang. Mengingat hubungan lama keluarga Ren dan Zhao, apa ini nggak terlalu buru-buru? Gue buka halaman terakhir. Dunia modal, nggak pernah kenal perasaan. Begitu gue ngomong gitu. Ruangan langsung sunyi senyap. Bokap gue akhirnya buka suara. Ayo voting. Putusannya keluar cepet banget. Mayoritas setuju.
Gue langsung tanda tangan dokumen resmi penarikan modal itu di sana juga. Proses cabut modal resmi dimulai, beres. Rapat, bokap gue manggil gue, kamu tahu kan apa yang kamu lakuin? Tahu banget. Dia cuma liatin gue terus nggak nanya lagi. Jam 7 malam. Zhao Liangsing nelpon. Gue lihat layarnya, terus gue angkat, Ren yang lu beneran ngadain rapat direksi hari ini. Apa ide tarik modal itu dari lu? Itu hasil keputusan rapat direksi. Dia narik napas panjang, lu pikir ini lucu gue. Cuma diem aja selama beberapa detik. Lu ngelakuin ini gara-gara gue tanya dia, data cuan keluarga Zhao ada di laporan. Lihat aja sendiri. Suaranya mulai gemeter, lu tahu banget gue baru aja nikah. Dan perusahaan lagi masa transisi, kalau lu tarik modal sekarang, orang luar bakal lihat GW, gimana GW cuma jawab dingin. Gue cuma tanggung jawab sama grup Ren. Pas gue ngomong gitu, ujung telepon langsung hening parah. Terus dia bilang pelan, lu berubah. Telepon langsung mati, gak sampai 1 jam kemudian Yu Ye Guang hubungin gue. Ngajak ketemuan di klub tengah kota, give it dating on time. Aslinya dia kelihatan lebih sangar dibanding di foto, tatapannya kayak ngajak ribut. Gercep juga ya bos Ren. Buka dia, gue mah emang efisien kerjanya dari dulu. Dia ketawa sinis, lu ngelakuin ini karena dendam kan gue angkat cangkir teh. Lu kejauhan mikirnya, modal keluarga Zhao ditarik, pasar pasti bakal ngeraguin keputusan dia. Omongannya tajam banget, lu sengaja bikin dia susah. Gue tatap dia balik, gue tarik investasi karena cuannya nggak masuk target kita. Beneran mau main kartu profesional nih. Ya, emang kenapa lagi? Dia nyender di kursinya. Orang kayak lu mah demen pura-pura kalem, luaran doang. Oke, tapi di belakang main kotor mulu. Orang kayak kita gue tatap, dia tenang terus taruh cangkir teh. Kalau lu ngerasa ada masalah sama modalnya, lu tambal aja sendiri. Muka dia langsung berubah. 3 proyek keluarga Zhao itu gede banget. Perusahaannya dia yang sekarang nggak bakal kuat nampung, bakal GW tambal. Kata dia, ya udah, moga sukses. GW berdiri, dia juga ikutan berdiri. Gak mau tahu kenapa dia milih GW, gak penting. Dia natap GW bentar, terus ketawa ngeremehin. Hidup lu kebanyakan kalkulasi. Gue gak jawab dan langsung cabut. Angin malam berhembus dingin, pas pintu mobil ketutup. Lizia telepon, bos Reng, kabar penarikan modal udah nyampe ke keluarga Zhao. Bang udah mulai ngecek ulang limit kredit mereka. Ikutin prosedur aja. Gue nyender sambil merem bentar. Ini bukan balas dendam, cuma stop ngasih bantuan doang. Keluarga Zhao mah ekspansinya kecepatan beberapa tahun terakhir. Banyak proyek yang hidup karena modal kita sekarang tiangnya gue cabut. Ya, tekanannya bakal kelihatan sendiri. Besok paginya saham keluarga Zhao langsung gojang-ganjing parah. Tim investasi lapor kalau pasar lagi mantau situasi doang. Pantau terus. Pas siang, Paman Zhao telepon lagi. Ren yang lu mau matiin keluarga Zhao ya. Gue nggak nyerang siapa-siapa. Pas modal ditarik, bank panik. Pabrik-pabrik jadi ragu. Risikonya kan emang udah ada dari dulu. Dia diam lama banget. Lu beneran udah nggak ada rasa ya sama Liangsin gue jeda sedetik. Perasaan tuh nggak bisa disamain sama modal bisnis. Kedengeran helaan napas berat dari sana. Hari ini dia diserang habis-habisan di rapat direksi sampai nggak bisa. Itu tanggung jawab dia. Potong GW. Habis tutup telepon, GW balik ke ruang rapat. Tim udah siapin arah investasi baru. Go, tunjuk layar. Pindahin modal ini ke proyek kawasan teknologi. Tapi apa nggak kemepetan, bos? Lizia ngeliatin GW, terus ngangguk. Oke, kita bikin proposalnya hari ini. Jam 4 sore, muncul berita Yu Ye Guang bilang penarikan modal. Grup Ren itu cuman emosional doang. Gue lihat beritanya tapi cuek aja. Lizia nanya, perlu kita klarifikasi nggak? Gak usah, biar pasar nebak-nebak. Tebakan mereka nggak bakal ngerubah arus kas kita. Lanjutin proyeknya sesuai rencana. Di kantor, telepon bunyi terus. Kolega pada nanyain keadaan. GW kasih jawaban seragam grup Ren lagi, ngerombak investasi berdasarkan penilaian bisnis. Jam 9 malam, Liangsin muncul di bawah kantor. Nggak ada janji temu. Satpam nanya, terus gue bolehin dia naik. Pas masuk, dia pakai setelan kantor simple. Gak ada aura bahagia, pengantin baru sama sekali. Puas lu sekarang buka dia. Puas kenapa seharian ini keluarga Zhao
repot jelasin soal modal kita. Yang perlu lu jelasin itu angkanya, dia melotot curve. Lu tahu kan bank bakal ngetatin kredit kita. Penilaian risiko bank mah gak butuh perintah dari GW. Nah pas dia mulai sesek, lu cuma mau bikin GW susah. Kalau lu ngerasa ini susah, berarti proyek lu emang bermasalah. Dia bengong kaget, Ren yang lu gak pernah kayak gini dulu. Dulu GW bukan ketua dewan direksi. Dia mau ngomong tapi gak sanggup. Suasana jadi beku, tiba-tiba suaranya melembut. Lu beneran gak ngerasa apa-apa pas gue nikah muka, dia langsung pucet, pasti pas ngomong gitu. Terus dia balik badan dan cabut. Kali ini dia nggak pakai heels 18 cm. Langkahnya ringan banget sampai hampir nggak kedengeran. Pintu ketutup. Gue lihat berkas penarikan modal di meja. Udah setengah jalan, duit terus masuk balik. Di luar jendela, lampu kota nyala terang. Dan di markas keluarga Zhao juga lampunya nyala. Cuma bedanya, kali ini bukan gue lagi yang berdiri di belakang mereka. Pas hari ketiga, lebih dari setengah dana udah balik. Direktur keuangan naruh laporan di meja. Bos Ren, harus kas kita makin mantep. Proyek baru nggak ada hambatan. Gue cuma ngangguk lihat datanya. Kabar dari pihak sana juga datang barengan. Bank lagi ngaudit limit kredit keluarga Zhao. Beberapa rekan bisnis mulai nunda tanda tangan kontrak. Ini bukan terang-terangan berkhianat sih. Cuma mereka lagi mantau situasi doang. Dan itu tanda bahaya. Jam 10 pagi, Li Zia ngetuk pintu di pihak keluarga Zhao. 2 supplier minta dibayar lebih awal. Isi kontraknya gimana? Jatuh tempo 3 bulan. Ya udah, suruh ikutin kontrak aja. Dia ngangguk terus cabut. Gue tahu, tekanan ini baru awal doang. Keluarga Zhao ekspansinya gila-gilaan. Kompleks komersial, energi baru, aset properti, semuanya jalan bareng. Di atas kertas sih cakep. Tapi arus kas mereka beneran tipis banget kayak tali busur yang ditarik kenceng. Dulu pas ada modal grup Ren, risikonya ketutup. Sekarang penyangganya udah hilang. Retakannya mulai kelihatan jelas. Pas sore harinya, sekretaris gue bilang si Nona Zhao udah nyampe. Gue taruh pulpen dan pas pintu kebuka, penampilan dia bener-bener berantakan. Rambut kusut, mana cuma pakai sepatu teplek lagi. Makeupnya nggak on point kayak biasanya. Aura sombongnya udah luntur total. Dia nyamperin meja gue tapi nggak mau duduk. Kita perlu bicara. Katanya, ngomong aja. Jawab gue dingin. Dia narik napas dalam. Katanya bank-bank mulai narik pinjaman. Dia panik gara-gara banyak supplier yang minta pelunasan barang sekarang juga. Itu sih masalah internal perusahaan loh. Kata gue santai. Dia natap gue dengan mata yang membara. Nahan marah. Harus banget ya kayak gini. Gue langsung tutup map di depan gue. Lo udah milih? Dan gue juga udah milih. Jari-jarinya gemeteran megang pinggiran meja gue. Lo tau gak sesulit apa posisi presiden grup Zhao sekarang? Mana lo itu istrinya si Gue Guang lagi? Dia langsung tersedak dengar omongan gue. Jangan dingin banget gitu napa? Katanya, lah gelar sama identitas emang aslinya dingin. Kan dia diem dan natap gue beberapa detik. Terus tiba-tiba dia duduk. Ren Yong, keluarga kita kan udah kerja sama bertahun-tahun. Kalau lo narik modal terus pergi gitu aja. Apa kata dunia luar nanti? Dunia luar nggak bakal bisa nutupin lubang di kas lo. Jawab gue telak. Dia langsung sesak napas. Suara gue nggak tinggi. Gue nggak marah. Gue cuma ngomongin fakta doang. Dia diem bentar. Suaranya mulai lunak. Kita bisa atur ulang syarat buat grup Ren. Di margin untungnya lebih gede buat lo. Tapi gue cuma jawab. Risiko proyeknya tetap aja nggak turun. Kita bisa tambah jaminan lagi, teriak dia putus asa. Yang lo gadaikan itu aset, bukan masa depan. Bales GPS. Dia langsung kicep, kelihatan banget aura paniknya. Orang kayak dia yang hidupnya mulus-mulus aja dari kecil. Sekarang baru ngerasa gimana rasanya hancur. Terus si Gue Guang dimana tanya gue, wajahnya langsung kosong. Dia lagi di luar, nyoba cari suntikan modal. Terus gimana hasilnya? Dia diem. Tapi dari mukanya sih udah ketahuan jawabannya zong. Gue berdiri, jalan ke arah jendela. Yang keluarga Zhao butuhin sekarang itu duit cash. Bukan drama atau emosi. Dia berdiri. Suaranya gemeteran. Lo seneng ya lihat kita hancur? Gue balik badan dan lihat dia. Gue gak lagi nyerang lo. Tapi ya emang hasilnya bakal begini. Hasil itu datang dari struktur yang lo buat sendiri. Dia gigit bibir. Nahan nangis. Dulu lo gak bakal kayak gini ke gue. Katanya, ya iyalah,
Dulu lu nggak berdiri di pihak lawan. Pas gue ngomong gitu, matanya langsung merah. Dia buru-buru buang muka, lu bener-bener nggak kasih celah ya. Dewan direksi udah bikin keputusan, kata gue, terus lu nggak bisa minta mereka evaluasi ulang. Dia nanya lagi, nggak ada alasan buat gue ngelakuin itu. Balas gue singkat, dia diem lama banget, suaranya nyaris nggak kedengeran. Renyong, apa lo bener-bener nggak punya hati? Dia nunggu gue ngebantah. Tapi gue cuma diem 1000 bahasa. Pintu ketutup pelan banget. Gue duduk lagi dan lanjut baca file berikutnya. Jam 8 malam, kabar soal rapat direksi keluarga Zhao nyampe ke telinga gue. Banyak pemegang saham yang mulai protes pas rapat. Lubang modalnya makin gede, duit proyek juga macet. Ada yang minta skala investasinya dikurangin aja. Ada juga yang usul buat bawa investor baru, Paman Zhao sampai gebrak meja pas rapat. Lo sendiri yang rusak pernikahan ini, bentaknya. Rapatnya nggak dapet kesepakatan. Abis lapor, Li Xia bilang pelan, di dalam lagi kacau banget bos. Terus gue jawab, pantau terus angka-angkanya. Besok paginya, gue ketemu muka yang nggak asing di ruang rapat. Dia nggak ada janji, tapi masuk lewat jalur komersial buat minta ketemu. Pas dia duduk, mukanya lebih jutek dari terakhir kali. Pak Presiden Ren, soal keluarga Zhao, apa Bapak nggak ngerasa udah kelewatan ngatur ulang investasi itu? Bukan berarti kelewatan, kata gue santai. Begitu lo narik modal, bank-bank langsung ikut-ikutan cabut balas, dia emosi. Bank itu lihat laporan keuangan, bukan lihat mood lo. Gara-gara ini Liangsing jadi susah banget. Itu kan pilihan dia sendiri, kalian kan mainnya barengan. Lo pasti taruhan kalau dia nggak bakal kuat. Kan tanya dia, sorry, gue nggak pernah judi. Dia natap gue tajam, nyari celah di muka gue. Kita bisa negosiasi ulang syaratnya. Emang lu punya apa, tanya gue. Dia diem bentar. Integrasi sumber daya masa depan, terutama di sektor energi baru. Lo punya jalur distribusi atau kontraknya nggak? Dia diem 1000 bahasa. Gue sodorin laporan analisis keuangan ke depannya. Ini loh, total kekurangan modal keluarga Zhao sekarang. Dia lihat sekilas, mukanya langsung gelap. Penyelidikan, lo cepet banget, katanya. Ini data publik kali. Dia tutup filenya. Renyong, apa lo nggak terlalu rasional? Jadi orang rasional itu biar bisa hidup lebih lama. Dia ketawa sinis. Kedengeran nggak puas banget. Dengan cara ini, lo cuma bakal dorong keluarga Zhao ke pasar modal lain. Terus dia berdiri, lihat aja nanti gue nggak nahan dia pergi. Nggak lama abis dia cabut, Li Xia masuk. Para pemegang saham keluarga Zhao mulai nuntut solusi nyata dari manajemen. Mereka bakal nyari modal dari perusahaannya Gue Guang. Tapi skala perusahaannya nggak seberapa. Kita lihat aja kesepakatan apa yang bisa mereka dapat. James juga sorry. Paman Zhao telepon, suaranya kedengeran capek banget. Ren, Yong, ada orang di dewan yang nyuruh gue mundur dari jabatan. Itu sih urusan internal dewan direksi Paman. Jawab gue datar. Katanya gara-gara gue nggak bisa ngatur anak sendiri. Gue diem aja nggak nanggepin. Apa lo bener-bener nggak peduli sama hubungan kita dulu? Yang gue peduliin cuma kontrol risiko. Dia ketawa miris. Lo ternyata lebih kejam daripada gue zaman dulu. Pasar zaman sekarang emang lebih kejam daripada dulu. Paman. Gue tutup teleponnya. Gue nyandar di kursi sambil lihat keluar jendela. Mataharinya lagi terik banget. Di bawah, mobil-mobil lewat kayak biasa. Nggak ada yang berubah. Pas maghrib, si Zhao Liangsing muncul lagi di kantor gue. Tapi kali ini, dia nggak langsung naik. Tapi nunggu di lobi. Pas gue turun, gue lihat dia duduk di sofa sambil meluk HP-nya kenceng banget. Mukanya capek parah. Dia lihat ke arah gue. Bisa kita ngobrol sekali lagi, dewan direksi lagi naikin bokap gue. Itu emang kekuatan pemegang saham. Jawab gue, lo tau kan penyebab intinya apa? Penyebab intinya itu di struktur modal kalian. Dia natap G, suaranya mulai serak mau nangis. Gue Guang bilang, dia bisa nahan beban ini buat sementara, tapi Bang nggak bakal kasih kita waktu lagi, teriak dia. Tiba-tiba, nggak bisa ya, lo kasih kita sedikit keringanan. Orang-orang di lobi pada ngeliatin kita. Gue kecilin suara, Zhao Liangsing, ini kantor, bukan rumah lo. Detik berikutnya, baunya langsung lemes. Gue nggak pernah nyangka bakal jadi begini. Gumamnya, setiap pilihan itu ada harganya. Dia natap gue penuh kebingungan, campur aduk sama rasa nggak rela. Coba aja kalau dulu gue nggak ngomongin masa lalu, sekarang udah nggak ada gunanya. Dia merem dan narik napas dalam.
Apa lo bener-bener nggak mau hargain gue dikit aja? Udah gue lakuin kok. Jawab gue, dia kaget. Kapan pas hari lo minta putus itu, gue balik badan, gue ada rapat sekarang, dia nggak ngejar gue. Pintu kaca itu ketutup pelan, bikin dia terkunci di luar. Jam 10 malam, petinggi keluarga Zhao rapat lagi. Kali ini, para pemegang saham fix minta ganti manajemen. Om Zhao langsung meledak di tengah rapat. Pernikahan ini hancur gara-gara ulahmu sendiri. Omongan itu nyampe ke telinga gue taruh HP. Bener-bener flat nggak ada reaksi. Di kantor cuma ada suara ngetik keyboard. Data masih terus ke-update, situasinya makin panas. Gue nggak ikut campur, tapi nggak mundur juga. Habis drama di rapat keluarga Zhao, arah pasar. Jadi makin jelas. Dua bank besar mulai ngurangin limit kredit keluarga Zhao. Kuota mereka dipangkas abis. Pencairan dana juga jadi lemot banget. Beberapa partner yang udah mau tanda tangan kontrak tiba-tiba ngerem. Gue udah nggak hubungin Zhao Liangsing lagi. Di grup Ren, proyek-proyek baru jalan mulus banget, lelang lahan buat taman teknologi makin deket. Dan modal gue udah siap semua. Tapi gue tahu banget, urusannya nggak bakal selesai segampang ini. Gue nggak bakal diem aja nunggu nasib. Cowok kayak dia nggak bakal mau ngaku kalah. Apalagi ngaku kalau dia salah langkah. Lisia kasih dokumen ke gue, Pak Pres, ini riwayat aliran dana Guye Guang selama bertahun-tahun. Pas gue buka filenya, ternyata beberapa tahun lalu dia manfaatin pernikahan politik buat masuk ke lingkaran elit perusahaan. Pernikahan itu cuma tahan 2 tahun. Pas urusan duitnya kelar, dia langsung cabut gitu aja. Terus dia bikin perusahaan sendiri, awalnya nggak gede. Tapi cara dia cari investor bener-bener agresif parah. Dia sering banget jual nama partnernya biar kelihatan elit di pasar. Gayanya nyolot banget. Bukan nyolot, kata Lisia, tapi dia jago mainin skema utang. Dan sekarang yang lagi dia press ya keluarga Zhao. Dia maha, brand dan aset keluarga Zhao itu jauh lebih gede dari kartu, apapun yang pernah dia pegang. Dan Zhao Liangsing adalah kartu asnya. Malemicu, ada pesta bisnis dari dana industri kota, banyak bos-bos besar yang dijadwalin dateng. Awalnya gue mau nyuruh wakil gue aja, tapi gue berubah pikiran. Ada beberapa omongan yang emang lebih ngena kalau diomongin langsung di depan muka. Acaranya di lantai paling atas hotel mewah, tengah kota, lampu remang-remang. Suara denting gelas di mana-mana. Begitu masuk ruang lelang, gue langsung ngeliat Guye Guang. Dia pakai setelan jas yang rapi banget, dikelilingi investor. Ngomongnya pede abis, gayanya bener-bener sok asik. Zhao Liangsing berdiri di sampingnya, senyum tipis, tapi kelihatan gak tenang kayak biasanya. Pas dia ngeliat gue, tatapannya langsung goyah. Guye Guang ngikutin arah mata dia, terus pas ngeliat gue, dia malah senyum sinis. Gak lama, dia malah nyamperin gue. Pak Pres, lama ya gak ketemu. Kita baru ketemu 2 hari lalu. Gue angkat gelas, gue kemarin itu kan gak resmi. Sekarang, baru kita bisa ngobrol beneran. Dia berdiri di depan, gue terus bisik-bisik. Lu lagi main gede ya belakangan ini. Cuma penyesuaian modal doang kok. Keluarga Zhao lagi kena pres parah sekarang. Ya, namanya juga kondisi pasar lagi nggak jelas. Dia natap gue, terus tiba-tiba nanya, lu sebenarnya cuman iri banget kan? Orang-orang di sekitar langsung ngeliatin gue cuman ketawa tipis, iri apaan? Dia kan milih lu. Gue goyangin gelas wine gue. Gue udah cabut dari permainan ini. Sedangkan lu baru aja masuk ke jebakan, senyumnya langsung hilang. Lu pikir lu bisa cabut gitu aja tanpa kotor. Seenggaknya laporan keuangan gue bersih. Matanya langsung jadi dingin. Masalah keluarga Zhao nggak muncul dalam sehari. Makanya mending semuanya diperjelas sekarang. Dia melototin gue beberapa detik, terus bilang pelan, kita lihat aja nanti. Lihat apa? Lihat siapa yang bisa kuasain papan catur ini. Ya itu sih tugas lu, gue nggak mau lama-lama di situ. Langsung cabut ngobrol sama investor lain. Gue sadar, Zhao Liangsing berdiri nggak jauh dari situ dengan muka yang campur aduk. Dia nggak berani deketin gue. Sebelum pestanya kelar, gedapet shed dari Lisia, 2 partner resmi batal tanda tangan sama keluarga Zhao. Gue cuma bales singkat, oke. Catat, besok paginya, beritanya makin parah. Rencana cari modal perusahaannya Guye Guang mentok. Investor yang tadinya udah janji mau join, tiba-tiba mundur teratur. Alasannya simple, aliran dana keluarga Zhao lagi macet total. Risikonya makin gede,
Bener-bener kayak efek domino yang mau rubuh. Lisia laporin berita itu dengan tenang. Mereka tadinya mau jadiin keluarga Zhao sebagai jaminan. Sekarang jaminannya aja goyah. Ya wajar kalau pasar bereaksi kayak gitu. Gue Guang lagi panik cari dana baru. Gue buka-buka dokumen di tangan gue. Emang dia bisa dapat. Kalaupun dapat, syaratnya pasti bakal nyekek leher. Pai sorry, Zhao Liangxing ngechat gue. Ada waktu buat ketemu bentar. Gue nggak langsung bales. Setengah jam, kemudian dia udah nongol di lobi bawah. Kali ini dia nggak dandan, cuma pakai kemeja putih polos. Rambutnya juga agak berantakan. Dia masuk tanpa nyapa gua sama sekali. Lu selidikin dia kan? Itu bukan pertanyaan, tapi tuduhan. Datanya kan publik. Lu yang kasih tahu masa lalu dia ke para investor kan. Gua nggak perlu lakuin itu. Dia natap gue dengan mata penuh kegalauan. Tuh, sekarang mereka semua udah tahu. Investor pasti bakal cari tahu sendiri. Dia diam 1000 bahasa. Pernikahan dia yang dulu itu cuman bisnis. Gue tahu, lu juga tahu. Gue lanjutin, dan sekarang semua orang juga tahu. Suaranya mulai gemeteran. Lu udah tahu semua ini dari awal ya. Gue cuma lihat data. Lu lihat orangnya. Tapi orang itu lama-lama bakal kelihatan dari datanya. Dia tiba-tiba ketawa. Senyum pahit banget. Dulu gue pikir lu terlalu dingin. Sekarang gue sadar. Lu bisa hitung semuanya sampai detail. Gue nggak bisa hitung soal perasaan. Kita berdua langsung diem pas denger kata-kata itu. Dia buang muka. Tekanan sekarang bener-bener gila. Dia natap gue lagi. Lu beneran gak khawatir sama sekali? Gimana kalau kita balikan keadaannya? Itu sih urusan kemampuan lu. Dia gigit bibir bawahnya. Lu beneran udah gak ada rasa lagi ya? Gue gak punya hak buat ikut campur. Matanya makin sayu. Jadi lu cuma mau nonton gue kejebak di pasar tanpa niat bantu sama sekali. Dia diem lama banget. Kenapa dia nyuruh lu nemuin gue buat bahas kerja sama? Apa syaratnya biar grup Ren mau suntik dana lagi? Dasar lu apa minta itu? Dia pelanin suaranya. Kita bisa kasih persentase saham lebih gede. Risikonya tetap sama aja. Kita bisa rombak proyek-proyeknya. Kekurangan modal itu udah jadi kenyataan. Dia natap gue. Lu beneran mau ngelihat gue di pojokan sama pasar? Itu kan jalan yang lu pilih sendiri. Suaranya makin bergetar. Lu beneran gak benci gue? Kebencian gak bakal bisa benerin aliran dana. Beberapa detik kemudian dia nanya, kalau aja dulu gue gak pergi, apa lu bakal tetep tega sama keluarga Zhao kayak gini? Enggak. Wajahnya langsung pucat pasi. Jadi ini semua gara-gara gue. Ternyata gara-gara struktur pengambilan keputusannya berubah. Dia tiba-tiba terdiam 1000 bahasa, kesombongan yang mendarah daging di wajahnya itu mulai hancur berkeping-keping. Dia jalan ke arah jendela dan natap keluar, katanya dia bisa bertahan. Ya udah, biarin aja dia bertahan, dia balik badan, dan buat pertama kalinya ada rasa ragu di matanya. Ren Yong, apa lo pernah mikir kalau dia deketin gue karena dia nggak lanjutin omongannya? Lo baru kepikiran hal itu sekarang, dia nundukin kepalanya, kantor bener-bener hening parah. Dia berdiri diam sebentar. Terus bilang pelan, katanya dia kesini buat buktiin kalau dia lebih OP dari lo. Kuat atau enggaknya seseorang itu nggak bisa dibuktiin cuma lewat kata-kata. Terus, kenapa lo nggak turun tangan langsung? Gue udah cabut dari awal. Dia natap gue seolah-olah baru bener-bener sadar seberapa berat. Arti kalimat itu, cabut berarti nggak mau ikut campur lagi. Nggak mau lagi nanggung beban, itu dia berdiri kaku di tempat. Diem lama banget, aliran dana perusahaannya juga mulai seret hari ini. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Dan gue ngerasa itu hal biasa, lo nggak kaget sama sekali. Struktur yang nentuin hasil, akhirnya dia senyum pahit. Lo udah tahu hal ini dari lama ya. Gue cuma lihat laporan keuangan. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, pas nyampe pintu, dia berhenti bentar. Dia nyuruh gue buat ngebujuk lo, terus sekarang gimana menurut lo? Dia diam lama banget. Gue nggak tahu. Ini pertama kalinya dia bilang nggak tahu. Pintu pun tertutup rapat. Gue lihat dokumen di meja gue, lini masa, rencana penggalangan dana Yuye Guang makin ngaret. Beberapa partner bisnis udah mulai jaga jarak. Pasar nggak pernah peduli sama yang namanya perasaan. Gue nggak intervensi. Gue juga nggak peringatin dia. Ada sifat orang yang emang sekali salah pasang taruhan. Ya lo harus tanggung sendiri risikonya. Pas rencana penggalangan dana Yuye Guang ngaret buat ketiga kalinya, pasar udah secara resmi nunjukin sikap mereka. Bukannya nolak mentah-mentah, tapi cuman taktik buat ngulur waktu aja. Kondisinya pun jadi makin parah. Valuasi perusahaannya terus dipangkas habis-habisan. Atmosfer di keluarga Zhao makin tegang.
Tekanan datang bertubi-tubi dari dua sisi, sekaligus suara-suara, keraguan di ruang rapat nggak ada habisnya. Lizia kasih gue ringkasan terbaru, harga saham keluarga Zhao terus anjlok parah, beberapa pemegang saham kecil mulai lepas kepemilikan mereka. Siapa yang nampung? Kebanyakan investor retail. Belum ada pemain besar yang kelihatan. Pantau terus, jam 4 sore. Sekretaris ngetuk pintu, Nona Zhao ada di luar. Katanya dia udah ada janji. Gue dongak pas pintu kebuka. Hampir aja gue nggak ngenalin dia. Dia pakai baju item polos, tanpa perhiasan. Rambutnya diikat rapi ke atas. Wajahnya jauh lebih pucat dari terakhir kali. Udah, angkuh dan tinggi hati yang biasanya dia punya udah hilang total. Dia jalan ke meja gue tanpa nyapa. Kita bisa nego ulang, langsung ke intinya. Nego apa? Dia duduk sambil ngeremes tangannya sendiri. Proyek kompleks komersial keluarga Zhao. Lo bisa masuk lagi, kita kasih syarat yang lebih oke. Berapa persen sahamnya? Dia sebutin satu angka, emang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Berapa defisit modalnya? Dia diam bentar. Jangka pendek butuh 1,5 miliar. Jangka panjang masih dihitung. Kunyuna kikusi. Risikonya belum hilang. Kita bisa investasi bertahap jaminan. Aset utama, likuiditas. Gue nggak mau neken dia lebih jauh lagi. Perasaan bisa dikesampingkan. Proyek ini bisa lanjut pas gue ngomong gitu. Dia kelihatan tegang banget. Sekarang lo itu istrinya siapa? Suasana langsung beku. Seketika jarinya ngeremes makin kencang. Gue tahu lo bakalannya itu. Itu fakta. Dia ngomong pelan banget. Pernikahan itu bukan berarti ikatan bisnis. Terus lo kesini sebagai apa? Dia nggak jawab. Gue berdiri, jalan ke lemari, ambil dokumen. Terus gue kasih ke dia, ini daftar kerja sama grup rent yang akan datang. Dia buka halaman pertama, nama keluarga Zhao nggak ada. Halaman kedua, nggak ada juga. Pas dia buka halaman terakhir, tangannya mulai gemeteran. Lo udah ngerencanain ini dari lama banget ya. Modal itu nggak bisa dibiarin nganggur gitu aja. Dia dongak, suaranya kedengeran nyesek. Lo bahkan nggak mau kasih kita kesempatan, nggak ada alasan logis buat ngelakuin itu. Gue bisa mundur dari dewan direksi. Itu urusan internal orang-orang lo. Dia natap gue dengan mata yang mulai merah. Kita kan tumbuh bareng dari kecil. Itu masa lalu. Apa lo bener-bener sekejam ini gue nggak ngambil keputusan bisnis pakai perasaan. Tiba-tiba dia senyum tipis. Omongan lo sekarang nggak ada anget-angetnya sama sekali. Rasa anget nggak bakal bisa benerin laporan keuangan. Dia tutup filenya. Gimana kalau gue cerai? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Gue natap dia datar banget. Itu pilihan lo. Kalau gue putus hubungan sama dia, apa lo bakal pertimbangin lagi risiko proyek nggak bakal hilang? Cuma gara-gara status cerai. Akhirnya dia paham. Penolakan gue bukan masalah syaratnya. Tapi karena strukturnya emang udah berubah total, dia berdiri terus jalan mondar-mandir di kantor. Yuye Guang bilang lo cuma pengen lihat kita nundukin kepala. Dia bilang cepet atau lambat lo bakal luluh. Dia nyuruh gue buat cek ombak. Dia nggak ngebantah hal itu. Dia diem beberapa detik, terus ngomong pelan. Dia lagi di bawah tekanan berat sekarang. Begitu juga gue, suaranya buat pertama kalinya kedengeran putus asa banget. Di rapat dewan, udah ada yang usul buat bawa masuk modal luar. Syaratnya parah banget. Ya udah, evaluasi aja. Kalau kita lakuin itu, saham kita bakal kegerus abis. Itulah realitanya. Dia jalan deketin gue, Ren Yong, gue akuin gue salah nilai dari awal. Gue nggak jawab. Gue kira dia bisa bawa sumber daya baru, pertumbuhan baru. Sekarang gue bener-bener nggak bisa ngertiin jalan pikiran dia. Dia nunduk, seolah lagi nyembunyiin sesuatu. Gue nggak nyangka lo bakal cabut sebersih itu. Itu langkah yang emang harus diambil. Tiba-tiba dia dongak. Lo pernah nyesel nggak? Dikit aja. Dia bengong, kepercayaan diri yang dulu dipuja-puja semua orang, hancur total di saat ini juga. Dia lemes di kursinya. Suaranya makin lirih. Ini pertama kalinya gue ngerasa gagal banget. Gagal itu hasil, bukan label. Dulu lo nggak bakal ngomong kayak gini ke gue. Cuma ada suara dengungan AC di dalam kantor itu. Beberapa menit kemudian, dia berdiri. Gue tanya sekali lagi ya, kalau keluarga Zhao keluar total dari dewan manajemen dan kasih ke manajer profesional, lo bakal pertimbangin buat investasi.
gue harus lihat proposalnya dulu. Dia ngangguk, gue bakal bikin proposal baru. Waktunya udah nggak banyak. Dia jalan ke pintu, terus berhenti. Yu Ye Guang, pas rapat dewan tadi, dia lempar sebagian kesalahan eksekutif ke gue. Padahal gue yang tanda tangan, kalau lu yang tanda tangan, ya, lu yang harus tanggung jawab. Dia merem dan mulai cari kambing hitam. Gue nggak kaget sama sekali. Sekarang, lu udah lihat aslinya kan? Pas pintu ketutup, bayangannya kelihatan kesepian banget. Malam itu, saham keluarga Zhao anjlok lagi. Pas tim investasi laporan ke gue, suaranya kedengeran hati-hati banget. Bos Reng, ada yang nanya apa? Kita ada niat buat akuisisi paksa perusahaan mereka. Geno, comment dulu. Gue berdiri di depan jendela kaca yang super gede. Lampu-lampu dari gedung seberang mantul, jelas banget di tiap kaca jendela. Gue masih inget pertama kali dia pakai gaun malam dan berdiri di samping gue. Dia pamer soal apa yang bakal dicapai keluarga Zhao nanti. Ambisinya bener-bener gila. Dia emang selalu ambisius. Masalahnya, ambisi itu harus sejalan sama logika. ACP Gehetar, ada chat masuk. Katanya dia mau revisi proposalnya. Gok gue bolesh. Cuek abis, daftar kerjasama di meja gue masih kebuka lebar. Tiap perak modal udah ada tujuannya masing-masing. Ini bukan soal baper, tapi soal perubahan posisi strategis. Dia pikir yang hilang cuma pertunangan. Padahal sebenarnya dia kehilangan pondasi hidupnya. 3 hari setelah Zhao Liangxing bilang mau revisi proposal, pasar kasih jawaban duluan. Masalah utang perusahaan-perusahaan The Pieces, nama Yu Ye Guang kebongkar ke publik. Dan ini bukan sekadar gosip. Tapi laporan keuangan resmi, beberapa pinjaman jangka pendek udah jatuh tempo. Tapi belum dibayar juga. Bunga makin numpuk jadi bunga lagi. Parah banget. Rantai modalnya bener-bener di titik kritis. Lizia naruh dokumen di meja gue. Katanya ini beneran terjadi. Gue cek beberapa halaman. Apa keluarga Zhao jamin utang ini? Mereka nanggung kewajiban bareng buat beberapa proyek. Dia yang tanda tangan sebagai wakil presiden. Sekarang dia wakil presiden grup Zhao. Sekaligus istrinya Gu Yaoguang. 2 tali itu udah ngiket mereka kenceng banget. Jang Chiga sorry. Grup Zhao umumin perubahan kepemilikan pribadi. Zhao Liangxing jual sebagian saham pribadinya. Harganya hancur banget. Tujuan dananya udah kebaca jelas. Buat nutupin rugi, suara Lizia kedengeran datar. Dia nyoba nyelamatin cowok itu. Apa bisa selamat mustahil banget. Pas maghrib, gue ketemu 2 perwakilan bank di ruang tamu. Mereka nanya to the point. Bos Reng, apa grup Ren ada niat buat ikut restrukturisasi utang keluarga Zhao? Untuk sekarang belum ada rencana. Kalau rantai modal keluarga Zhao putus, mental seluruh industri bisa kena dampaknya. Banyak rantai yang saling nyambung di sektor ini. Orang bank itu cuma manggut-manggut dan gak nanya lagi. Habis nganter mereka keluar, gue balik ke kantor. Sekretaris ngetok pintu lagi. Nona Zhao ada di bawah. Gak diam sedetik, suruh dia naik. Pas pintu kebuka, gue nyaris gak ngenalin dia. Muka polos tanpa makeup, matanya merah banget. Dia masuk dan nutup pintu pelan-pelan. Lu udah lihat? Kan? Udah gue lihat. Dia berdiri di depan meja gue, gak mau duduk. Utang di perusahaan dia ternyata lebih parah dari dugaan gue. Laporan keuangannya udah kesebar luas, beng-beng udah mulai nagih. Itu prosedur standar. Dia tiba-tiba ketawa miris. Lu udah tahu bakal jadi kayak gini dari awal. Kan gue lihat strukturnya. Kenapa lu nggak tahu? Apa lu pernah kepikiran buat peringatin gue udah pas hari lu minta putusin tunangan kita? Suasana langsung jadi tegang banget. Dia tiba-tiba duduk, nutup muka pakai tangannya. Beberapa detik kemudian dia dongak. Dia bukan lu, suaranya serak banget. Kayak orang habis nangis. Pas lu milih dia, lu pernah mikir gitu nggak? Jarinya nyengkram pegangan kursi, kenceng banget. Gue kira dia berani buat maju terus. Maju terus bukan berarti punya kekuatan buat nanggung bebannya. Dia merem. Pas rapat dewan hari ini, ada yang usul buat nyopot jabatan gue sebagai wakil presiden. Karena salah langkah, gue lanjut tanda tangan dokumen. Gue nggak kasih semangat. Tapi nggak ngeyek juga, kalau gue ambil alih manajemen sekarang, lu bakal mundur. Mukanya pucet banget kayak mayat. Kenapa? Biarpun keluarga Zhao beneran hancur. Pasar tetap punya harga. Air matanya tiba-tiba jatuh, bukan tangisan yang heboh, tapi air mata yang ngalir diem-diem.
Gue nggak kasih tisu. Bukan karena gue kejam, tapi karena gue tahu batasan diri, dia usap air matanya. Suaranya gemeteran. Pas rapat tadi, Guyao Guang bilang, gue yang maksa buat ekspansi. Emang lu yang maksa? Nggak. Tapi gue yang tanda tangan. Dia langsung berdiri. Apa menurut lu gue pantes dapet ini? Gue nggak ngehakimin. Dia ketawa ngeledek diri sendiri. Dulu gue pikir bisa kontrol semuanya. Sekarang, pernikahan gue aja mulai retak. Lu tahu dia bilang apa? Dia bilang ini cuma tekanan sementara doang. Tapi utang nggak bakal lunas. Cuma pakai kata-kata manis. Kemarin kita ribut gede di depan umum. Media dapat fotonya. Mereka dapat foto itu, tapi gue nggak nanya detailnya. Dia mulai lempar kesalahan ke gue. Dia bilang pelan. Katanya gue yang jadi dalang semua keputusan itu. Terus lu jawab apa, dia juga termasuk jawaban. Gue baru sadar kalau gue nggak kenal dia sama sekali. Belum telat buat sadar sekarang. Udah telat, dia berdiri kaku. Kayak kehilangan semua pegangan hidup. Kesehatan bokap gue makin drop. Tekanan dari dewan gede banget. Gue masih harus urus utang-utang dia. Suaranya makin pelan kayak bisikan. Ren Yong, gue nggak pernah nyangka bakal kalah kayak begini. Gue nggak pakai kata itu. Ini soal penilaian logika. Bukan soal menang atau kalah. Dia duduk lagi. Kalau Zhao restrukturisasi, lu mau ikut. Tergantung syaratnya. Gue mau kendali penuh. Itu satu-satunya cara buat minimalisir risiko yang ada. Napasnya langsung ketahan. Kalau itu terjadi, keluarga Zhao. Bukan punya keluarga Zhao lagi dong. Emang sekarang masih punya mereka, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. HP di tasnya getar. Dia cuma lihat bentar tapi nggak diangkat. Dia nyariin lu. Kan gue tahu, katanya rantai modalnya masih bisa dinego. Emang siapa yang mau nego buat dia? Dia lagi nyari modal baru dengan harga murah banget. Itulah harga yang harus dibayar. Kalau dulu gue nggak pergi, apa lu bakal bantu gue nanggung semua ini? Dulu masalah kayak gini nggak bakal ada. Cahaya di matanya langsung hilang. Gue selalu mikir lu terlalu dingin, tapi ternyata lu bisa lihat semuanya. Dia berdiri, gue datang hari ini bukan buat ngemis ke lu. Terus buat apa? Gue cuma mau denger kejujuran. Apa keluarga Zhao masih punya peluang? Gak ada. Dia nahan napas. Syarat utamanya adalah terima kenyataan. Kenyataannya ya restrukturisasi kecilin skala. Bawa modal baru, termasuk dari grup Ren. Kalau syaratnya cocok, gue bakal yakinin dewan direksi. Yakinin mereka buat terima dilusi saham. Itu lebih baik daripada hancur total. Pas dia ngomong gitu. Suaranya udah nggak berat lagi. Nggak ada lagi emosi meledak-ledak. Diganti sama logika yang dingin banget. Dia jalan ke pintu terus berhenti. Hari ini Guyao Guang minta cerai. Gue lihat dia. Terus gimana menurut lu? Dia diem beberapa detik. Gue bakal pikirin mateng-mateng sebelum mutusin. Ruangan kantor pun sepi lagi. Lizia masuk. Dewan keluarga Zhao baru aja umumin rencana restrukturisasi awal, pemotongan proyek tertentu, dan masuknya modal dari luar. Rasio sahamnya masih dinegosiasikan. Pantau terus perkembangannya. Malam pun tiba. Lampu-lampu di gedung seberang masih menyala terang benderang. Gue duduk di kursi tanpa emosi sedikit pun. Dia emang udah berubah. Dari yang impulsif jadi penuh penyesalan. Dari bingung jadi mandiri. Tapi garis takdirnya udah gue tentukan. 3 hari setelah keluarga Zhao ngumumin resolusi restrukturisasi mereka. Sebuah dokumen resmi akhirnya mendarat di kantor grup Ren. Ini bukan chat receh dari Zhao Liangsing. Tapi undangan kerjasama resmi dari Dewan Direksi Keluarga Zhao. Atas nama perusahaan, bahasanya tertata rapi dan langsung ke intinya. Mereka berharap grup Ren mau gabung sebagai investor strategis. Masalah syarat bisa dinegosiasikan katanya. Gue taruh dokumen itu di meja. Nggak buru-buru gue jawab. Lizia berdiri di samping gue. Kali ini mereka lewat jalur resmi. Siapa yang ngajuin? Ketua keluarga Zhao sendiri yang tanda tangan jam 2 siang. 4 dimulai di markas besar grup Zhao. Gue nggak bawa banyak orang. Cuma direktur hukum sama CFO gue. Suasana di ruang rapat jauh lebih dingin dibanding kunjungan gue sebelumnya. Para sesepuh keluarga Zhao duduk di barisan depan dengan muka yang kuyu banget. Beberapa pemegang saham pasang muka suram. Zhao Liangsing cuma duduk di kursi pinggiran. Dia bukan lagi pusat perhatian. Posisi duduknya jelas nunjukin kalau gelar wakil presiden yang dia punya cuma formalitas doang. Gue duduk dan buka dokumen. Kepala keluarga Zhao mulai bicara. Ren Yong, kali ini kita bicara kerja sama level korporasi. Gue paham,
keluarga Zhao bersedia lepas ekuitas dan ngajak grup Ren masuk dengan rasio segini, dia nyebutin angka, tapi itu nggak cukup buat dapat hak kontrol. Gue lirik CFO gue, dia langsung geleng kepala, rasio segitu nggak bakal bisa nutupin risikonya. Ruangan mendadak hening selama beberapa detik. Salah satu pemegang saham tanya, Presiden Ren, apa syarat dari Anda? Hak, kontrol, penuh. Dua kata itu bikin suasana makin tegang parah. Kepala keluarga Zhao ngetuk-ngetukin jarinya ke meja. Hak kontrol berarti keluarga Zhao kehilangan inisiatif. Emangnya sekarang kalian masih punya inisiatif? Para pemegang saham langsung saling lirik. CFO gue nampilin penilaian risiko ke layar. Kalau grup Ren nggak join, haruskah sekalian bakal masuk zona merah dalam 3 bulan ke depan? Datanya jelas banget, tanpa drama. Seorang pemegang saham, veteran nanya pelan, apa kita bisa cari modal dari tempat lain? Gue diem aja. CFO gue yang jawab, investor lain bakal kasih syarat yang jauh lebih kejam. Kepala keluarga Zhao terdiam lama banget. Ren Yong, apa lu beneran mau neken kita sampai sejauh ini? Ini kan negosiasi bisnis. Dia natap gue dengan tatapan yang campur aduk. Lo dan Liang Xing itu tumbuh bareng, tapi yang kita bahas sekarang adalah perusahaan. Dia merem dan tarik napas panjang. Kasih kita waktu. Oke. Rapat ditunda. Gua berdiri di pinggir jendela koridor. Nggak lama kemudian, Zhao Liangxing keluar. Tanpa makeup, mukanya tenang. Lo beneran mau hak kontrol penuh. Itu syarat mati. Kalau gitu, keluarga Zhao nggak bakal jadi keluarga Zhao lagi. Lagian dari dulu juga udah bukan keluarga Zhao yang asli lagi. Kan dia natap gua, lo bener-bener berubah total. Cuma beda posisi aja. Dewan bakal setuju karena emang nggak ada jalan lain. Dia ngomong gitu tanpa emosi sama sekali. Kesombongan dia yang dulu udah luntur nggak bersisa. Beberapa menit kemudian, kita balik ke ruang rapat. Kepala keluarga Zhao angkat bicara. Kita setuju dengan usulan hak kontrol penuh. Para pemegang saham ngangguk. Nggak ada yang protes. Syarat-syaratnya selesai dengan cepat. Grup Ren suntik modal buat pegang lebih dari 50% saham. Keluarga Zhao cuma dapat sisa kursi. Tapi nggak punya kuasa lagi buat mutusin apa-apa. Pas hari penandatanganan, ruangannya sepi banget. Gua tanda tangan di kursi utama. Kepala keluarga Zhao di samping gua. Zhao Liangxing berdiri di pinggir, bener-bener nggak punya hak suara. Dia cuma liatin dokumen itu dengan muka datar. Selesai tanda tangan. Gua berdiri, integrasi selanjutnya bakal dipimpin langsung sama tim grup Ren. Gegarci. Jawab kepala keluarga Zhao dengan suara berat. Rapat bubar, orang-orang mulai keluar satu persatu. Zhao Liangxing, jadi yang terakhir di sana, lo pernah nyesel nggak? Dia natap gua lama. Kayak mau mastiin, buat terakhir kalinya, gue paham sekarang. Dia nggak ngomong apa-apa lagi dan langsung jalan keluar. Lampu koridor kerasa silau banget. Lizia kirim chat. Yu Yao Guang Ajwa, sore. Gue berhenti sebentar, sudah dikonfirmasi. Dokumen sudah masuk. Gue sampai HPG. Pernikahan yang mereka pamerin kemarin ternyata cuma sampai sini doang. Nggak kaget sih. Emang harus diputus cepetnya. Risiko pernikahan itu udah jadi beban. Malam itu, grup Ren langsung adain rapat integrasi internal. Gue duduk di kursi paling depan. Semua proyek grup Zhao harus dievaluasi ulang. Buang sektor yang bikin rugi. Amankan aset intinya aja. Tim gue langsung gercep nyatet. Kali ini, gue nggak lagi berdiri di belakang grup Zhao. Gue yang berdiri paling depan. Setelah rapat, Lizia nanya, Presiden Ren, apa perlu kita bahas? Pengaturan buat Nona Zhao nggak perlu perlakuan khusus. Malam tiba, dan gue balik ke kantor. Dinding, kaca, mantulin, cahaya, lampu kota. Plang nama grup Zhao masih kepasang di atas gedung mereka, tapi pemiliknya udah beda total. Dia minta cerai, gue lihat pesannya, tapi nggak langsung gue bales. Beberapa menit kemudian, dia kirim chat lagi. Ternyata semuanya selesai secepat ini. Gue bales singkat, baca syarat-syaratnya baik-baik sebelum lu tanda tangan. Di seberang sana dia diem lama banget. Makasih. Gue taruh HP, udah nggak ada lagi yang perlu diomongin. Dia yang tadinya pusat perhatian sekarang cuma jadi penonton. Dan gue tetap jadi pemegang kendali. Semua ini bukan soal perasaan, tapi hasil dari pilihan yang diambil. Setahun kemudian, plang nama grup Zhao masih di sana, tapi struktur kepemilikannya udah berubah total. Grup Ren resmi, jadi pemegang saham pengendali integrasi beres,
lini proyek diringkas. Jadi 3 sektor utama yang paling cuan, aset busuk udah dibuang, struktur karyawan dirombak total, laporannya sekarang bersih banget, gue duduk di kantor pimpinan, tanda tangan laporan audit akhir tahun. CFO gue berdiri di samping, tahun ini Grup Zhao dapat arus kas positif buat pertama kalinya. Margin, profitnya kecil, tapi sehat. Kita bakal jaga ritme ini. Dia pergi, terus sekretaris gue masuk, proses kebangkrutan dan likuidasi Yu Yao Guang udah kelar. Gue tetap fokus nulis. Aset pribadinya dibekukan, perusahaan afiliasinya dibubarin. Cuma dalam setahun, dia yang tadinya bintang baru, yang lagi naik daun, sekarang benar-benar tamat. Prosesnya ternyata nggak lama. Di dunia bisnis, nggak ada ampun buat pecundang. Jam, ciga sore, tiba-tiba gue dapet telepon dari Zhao Liangxing. Padahal nomornya udah lama banget nggak pernah muncul di layar HP gue. Bisa ketemuan nggak di tempat biasa ya? Katanya itu kafe langganan kita waktu masih muda dulu. Pas gue dateng, dia udah duduk manis di dekat jendela. Nggak ada lagi high heels atau makeup tebel. Cuma kemeja putih polos sama rambut sebahu. Dia dongak terus, senyum tipis. Lama nggak ketemu ya. Gue duduk, weiter dateng. Dan dia pesan kopi hitam. Dia bilang, gue denger lo jauh lebih tegas dari yang gue kira. Buat dia, itu cuma soal meminimalisir kerugian. Dulu gue pikir pernikahan itu kartu as. Sebuah aset, dia ngomong gitu, datar banget. Tanpa emosi sedikit pun, Grup Zhao sekarang jalannya bagus banget. Para petinggi perusahaan pada muji lo, setinggi langit, itu semua hasil kerja tim. Lo sekarang kelihatan jauh lebih tenang. Ya, tuntutan posisi aja sih. Sekarang gue udah keluar dari dewan direksi, cuma jadi pemegang saham biasa sekarang. Bagus deh. Dia senyum. Lo nggak penasaran gimana hidup gue setahun belakangan ini? Kalau lo emang mau cerita, silakan aja. Dia nunduk sambil ngelusin pinggiran cangkirnya. Pas awal try, rasanya berat banget buat diterima. Tapi akhirnya gue sadar, hubungan kita emang udah retak dari lama. Lo pernah benci gue nggak? Emosi nggak bakal bisa nyelesain masalah. Dia langsung diem bentar. Dulu gue selalu mikir kalau lo itu orangnya terlalu rasional. Sekarang masih mikir gitu. Sekarang gue malah mikir kalau dulu gue yang terlalu impulsif. Kafe itu nggak begitu rame. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Kalau dulu gue nggak ngambil langkah itu, kira-kira gimana ya nasib kita sekarang? Dia tiba-tiba tanya gitu. Kita nggak bakal pernah tahu. Dia ketawa kecil. Lo emang tipe yang nggak pernah mau berandai-andai ya. Berandai-andai itu nggak ada gunanya. Setahun ini, gue sadar satu hal. Apa nggak ada orang yang wajib nanggung akibat dari sikap labil orang lain? Dia ngomong pelan banget, gue nggak jawab. Awalnya gue pikir gue bisa dapat cinta sekaligus aset. Ujung-ujungnya, gue malah kehilangan dua-duanya. Sekarang gue udah bisa baca laporan keuangan. Lo yang ajarin gue senyum tipis. Bukan gue yang ngajarin, tapi keadaan yang maksa lo buat belajar. Dia minum kopinya dikit. Gue kesini sebenarnya mau minta maaf. Nggak perlu, gue berhutang penjelasan ke lo. Semua udah lewat. Beberapa detik kemudian, dia tanya, lo bahagia sekarang? Gue mikir bentar, pikiran gue sekarang jernih banget. Dia natap gue dengan tatapan yang sulit diartikan, lo beneran nggak dendam sama sekali, syukurlah. Di antara kita udah nggak ada lagi debat atau dendam, cuma sisa-sisa luka masa lalu aja. Kalau perusahaan butuh gue ke depannya, gue bakal bantu. Lu bener-bener gak kasih celah buat perasaan ya. Urusan kerjaan sama pribadi itu beda. Pas keluar kafe, gak ada lagi suara sepatu tinggi yang berisik. Langkah kakinya kedengeran enteng banget. Gue berdiri di depan pintu. Liatin dia naik mobil, mobilnya jalan, dan dia gak nengok ke belakang sama sekali. Malamnya, gue balik ke kantor. Di balik jendela besar itu ada pemandangan tembok kaca yang udah akrab banget dalam setahun ini. Semuanya udah berubah total. Grup Zhao sekarang cuma jadi anak perusahaan grup Ren. Yu Yeguang udah angkat kaki dan Zhao Liangxing sekarang udah bukan lagi pemain utama di pusat bisnis. Sedangkan gue masih duduk di kantor ini tanpa kehilangan apapun. Tiba-tiba ada pesan kerjaan masuk. Gewalis. Terus taruh HP. Malam makin larut. Di kaca jendela itu, gue lihat muka gue sendiri. Nggak ada sedikit pun gejolak emosi. Apalagi rasa nyesel, dulu dia milih buat pergi. Itu hak dia. Terus gue milih buat tarik modal gue. Itu hak gue juga. Semua hasil ini adalah buah dari keputusan kita masing-masing.
Nggak ada yang harus nanggung akibat dari sikap egois orang lain. Dan nggak ada orang yang bakal nunggu selamanya cuma buat nunggu seseorang balik lagi. Gue mati lampu kantor. Pintu lift nutup pelan-pelan. Dalam permainan catur ini, nggak ada yang namanya menang atau kalah. Yang ada cuma satu kejernihan pikiran